Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya sebagai anggota dari Tim Penggerak PKK Desa Banyu Biru menyampaikan sedikit penyuluhan terkait dengan menuju generasi Golden Boy. Itu adalah langkah-langkah menuju balita Golden Boy. Yang pertama yaitu dimulai dari saat kandungan. Meskipun sangat luar biasa sekali perhatian dari pemerintah desa dan juga perhatian dari dinas kesehatan terkait dengan ibu hamil ini. Yang pertama adalah saat ibu hamil menjaga kesehatan dengan memenuhi asupan gizi seperti makanan, sayur, buah, kemudian susu ibu hamil, kemudian mengkonsumsi pil penambah darah dan juga untuk pemeriksaan juga mohon untuk dirutinkan. Saat melahirkan, pemberian inisiasi menyusui sejak dini atau pemberian ASI eksklusif. Dan selanjutnya tadi pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Tetapi selain ASI, karena bayi itu juga butuh untuk penumbuhan metabolisme dalam tubuh, meskipun pada usia 6 bulan sampai dimulai dengan pemberian makanan pendamping ASI atau yang selanjutnya atau yang terakhir adalah anak rajin dibawa ke posyandu untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan balita. Menawi anak tersebut dibawa ke posyandu, ampun lali buku pingnya panjenengan atau buku kesehatan ibu dan anak mereka dibeto. Karena dari buku tersebut kita bisa mengetahui perkembangan dan pertumbuhan dari anak. Dan sebelum menawi panjenengan menimbangkan setiap bulan itu kan ditulis kali ibu kadang bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei di titik-titik yang ini kan pastinya panjenengan mengerti. Oh, anakku ini dalam zona apa? Zona hijau atau zona kuning? Apabila dalam zona kuning, itu yang menjadi perhatian dari orang tua sekali. 4 prinsip dari makanan gizi seimbang. Yang pertama yaitu membiasakan makan makanan beraneka ragam. Kemudian selain dari beraneka ragam juga pola hidup bersih. Seperti yang kemarin pada saat kita COVID kan harus sebelum kita memasuki dari posyandu itu harus cuci tangan. Dan selain hidup bersih dan sehat, pola hidup aktif dan olahraga. Kemudian selanjutnya untuk pantau berat badan. Pantau berat badan guys, sampun saya jelaskan tadi, pemantauan di posyandu masing-masing setiap 1 bulan sekali. Dan rajin dibawa ke posyandu. Posyandu ini kan Bu asring nggih. Rutin apa mboten dibutuhkan posyandu? Napa gur Agustus tok pas vitamin kali Februari? Mboten nggih, tapi dibangun ditumbuhkan kesadaran untuk membawa anak itu datang ke posyandu. Karena posyandu itu tidak hanya napa nggih timbang terus bayi ngoten mboten nggih. Kita bisa di sana kan ada bu bidan. Kita bisa tanya, "Oh, Bu, anakku kok watuk pilek kan mari-mari niku napa nggih? Oh, Bu, anakku diare kok mboten mari-mari niku napa nggih?" Seperti yang tadi disampaikan Bapak Kepala Desa tadi, pada hari ini panjenengan selain memperoleh susu, panjenengan juga akan memperoleh beras super gizi. Niku adalah beras yang kemarin ditanam, kita bekerja sama dengan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Banyu Biru. Ini adalah beras yang nantinya akan dibagikan kepada panjenengan semua. Sahabat panjenengan kersani menika kandungan dari beras super gizi niku napa? Memiliki kadar amilosa. Amilosa niku napa toh? Amilosa niku kadar glukosa utawi kadar gula. Ngoten nggih. Dan potensi kandungan Zn. Zn menika mineral sehingga membantu agar tidak kekurangan mineral. Karena mineral itu membantu metabolisme dari anak nggih. Meskipun kalau anak itu metabolismenya baik, nanti pertumbuhannya juga akan baik. Lanjut aja. Sampun peniko adalah sedikit sedikit pemaparan atau penjelasan terkait dengan bagaimana sih untuk menjadikan anak itu menjadi anak-anak golden boy atau anak-anak yang penerus generasi bangsa. Mungkin saking kaulah sekap pekatan mungkin mugi-mugi dengan pemberian beras dan susu kepada anak-anak diharapkan kedepannya nanti untuk pertumbuhannya semakin baik, anak-anak semakin sehat, dan tentunya juga untuk selalu datang ke posyandu secara rutin setiap bulan ibu-ibu. Janji nggih niku nggih, ampun bolong-bolong posyandune nggih.
Demikian saking kawula menawi ada kekurangan dan kelebihan kawula mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah. Saya perwakilan dari Kader Posyandu Desa Rawaboni. Di sini saya akan berbagi ilmu mengenai pencegahan stunting. Apa itu stunting? Stunting yaitu kondisi gagal tumbuh kembang anak pada usia 1000 hari kehidupan pertamanya diakibatkan karena kekurangan gizi kronis. Penyebab dari stunting itu sendiri ada beberapa faktor. Di antaranya yaitu 1. Masih banyak ibu-ibu yang kurang pengetahuannya untuk memenuhi asupan gizi pada saat sebelum hamil, dan setelah melahirkan, sehingga nutrisi pada anak sangat kurang terpenuhi. Yang kedua, ibu yang hamil tidak memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali dalam masa kehamilannya ke tenaga kesehatan setempat. Penyebab yang berikutnya yaitu pola asuh yang salah dan tidak menerapkan pola hidup sehat, bersih dan sehat, serta sanitasi yang buruk. Itu penyebab dari stunting itu sendiri. Dan ciri-ciri anak yang terkena stunting, yang pertama, memiliki tubuh yang lebih pendek daripada anak seusianya. Yang kedua, anak yang terkena stunting itu rentan terhadap penyakit, sehingga kalau dia terkena penyakit maka akan sedikit lambat untuk sembuh. Yang ketiga, anak yang stunting memiliki kecerdasan yang menurun. Yang keempat, anak yang terkena stunting pertumbuhannya itu lambat. Nah, anak yang terkena stunting tersebut harus kita periksakan ke tenaga kesehatan untuk kita upayakan pemenuhan gizi dalam anak tersebut. Nah, sekarang kita sampai pada cara pencegahan stunting. Yang pertama, kita mulai dari remaja putri. Remaja putri yang sudah haid untuk mengkonsumsi tablet tambah darah untuk mencegah anemia. Yang kedua, untuk calon pengantin khususnya untuk memeriksakan ke tenaga kesehatan sebagai sarana untuk mengetahui kesehatan reproduksinya. Yang ketiga, ibu hamil harus minum tablet tambah darah minimal 90 tablet dalam masa kehamilannya dan memeriksakan ke tenaga kesehatan. Bersalin juga diupayakan ke tenaga kesehatan karena nanti di sana saat bayi lahir akan diberikan IMD, yaitu inisiasi menyusu dini. Itu akan membuat kekebalan tubuh pada bayi tersebut. Yang keempat, berikan ASI eksklusif, yaitu hanya ASI diberikan selama 6 bulan. Kemudian setelah anak usia 6 bulan diberikan MPASI selama usianya sampai 2 tahun. Yang kelima, manfaatkan posyandu, yaitu ajak anak-anak kita untuk datang ke posyandu setiap bulan. Nanti di sana anak kita akan mengetahui tumbuh kembang anak tersebut, yaitu dengan cara penimbangan, pengukuran tinggi badan, dan juga pengukuran lingkar kepala. Nah, anak di posyandu tersebut juga akan diberikan vitamin dan juga vitamin beserta imunisasi lengkapnya. Itu akan diberikan di posyandu. Yang kelima, memenuhi nutrisi pada anak dan juga ibu hamil untuk mencegah stunting tersebut dengan memberikan gizi yang seimbang. Kemudian, terapkan pola asuh yang baik pada anak dan sanitasi lingkungan yang bersih dan sehat.
Sekian ibu-ibu pemaparan dari saya, semoga bermanfaat untuk kesehatan anak kita. Cegah stunting untuk masa depan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Eko Sugi Astuti, Kader Posyandu Sejahtera 9, Dusun Tegaron Wetan, Desa Kebumen. Di sini saya akan membawakan tema dengan cegah stunting mulai dari remaja. Stunting itu apa ibu-ibu? Ibu-ibu biasanya tahu kalau stunting itu cuma kecil, pendek atau kerdil. Padahal stunting itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi yang kronis dan infeksi yang berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan di bawah standar. Untuk penyebabnya adalah 1. Asupan gizi yang tidak seimbang. 2. Pola asuh ibu pada bayinya. Yang ketiga, penyakit infeksi. Untuk pemicunya adalah 1. Anemia atau kekurangan darah. Yang kedua, kekurangan energi kronis. Yang ketiga, obesitas atau kelebihan berat badan. Efek atau dampak yang ditimbulkan stunting yaitu 1. Terjadinya hambatan dalam perkembangan fisik. 2. Terjadinya penurunan fungsi kognitif. Yang 3. Mudah terkena penyakit infeksi atau kronis. Yang keempat, percaya diri menurun. Stunting mulai harus dari remaja. Untuk apa, Bu? Untuk mempersiapkan calon orang tua agar memiliki pengetahuan tentang pemenuhan gizi dalam mencegah stunting sejak dini. Pencegahan stunting yaitu 1. Perbaikan pola asuh. Yang kedua, asupan gizi seimbang. Yang ketiga, akses air bersih dan sanitasi. Yang keempat, akses pelayanan kesehatan. Bagaimana, Bu, pencegahan stunting untuk remaja? 1. Pola hidup bersih dan sehat. 2. Menjaga kebersihan reproduksi dan seksualitas. Yang ketiga, makanan yang bergizi dan seimbang. Ibu-ibu, dulu ada slogan 4 sehat 5 sempurna. Sekarang sudah diganti, Bu, dengan nama pedoman gizi seimbang, yaitu dengan slogan isi piringku. Isi piringku apa, Bu, isinya? 1. Makanan pokok. 2/3 dari setengah piring. Yang kedua, lauk pauk 1/3 dari setengah piring. Yang ketiga, sayuran 2/3 dari setengah piring. Buah-buahan 1/3 dari setengah piring. Zat-zat yang diperlukan untuk remaja yaitu 1. Karbohidrat, 2. Protein, yang ketiga lemak, yang keempat serat, yang kelima zat besi, dan yang keenam kalsium. Untuk itu kita harus tahu hatinya PKK, Bu. Hatinya PKK itu apa, Bu? Pemanfaat lahan pekarangan yang ada di rumah kita, di sekeliling kita. Apa, Bu, itu? 1. Kebun. 2. Kolam. Yang ketiga kandang. Maka untuk itu kita bisa menerapkan tercapainya B2SA. Apa itu, Bu? B2SA. Yang 1 bergizi, yang kedua beragam, yang ketiga seimbang, dan yang keempat aman. Untuk itu, maka dari itu, ayo remaja peduli stunting, wujudkan generasi sehat di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aziza Watiningsih, Kader Posyandu dari Desa Kebondowo. Salam kenal. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membahas suatu permasalahan yang sangat penting.
Permasalahan tersebut akhir-akhir ini sering dibicarakan oleh ibu-ibu yang memiliki anak balita. Apakah permasalahan itu? Stunting. Ya, stunting. Stunting dan pendek sama-sama menghasilkan tubuh yang kurang tinggi. Namun, stunting dan pendek adalah kondisi yang berbeda dan berbeda pula penanganannya. Singkatnya, stunting sudah pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Stunting sendiri artinya kondisi gagal tumbuh pada anak balita pada 1000 hari pertama kehidupannya dikarenakan kekurangan gizi kronis. Biasanya anak stunting terlihat setelah dia berusia 2 tahun. Ciri-ciri dari anak stunting yaitu tinggi badannya dengan tinggi badan anak seusianya lebih pendek. Dia pendiam, cenderung pendiam, minder, dan daya tangkap kurang serta rentan terhadap penyakit. Penyebab dari stunting yaitu 1. Kurangnya anak balita dan ibu hamil periksa ke tenaga kesehatan. Yang kedua, kurangnya asupan makanan yang bergizi. Yang ketiga, kurangnya sanitasi lingkungan yang sehat dan memadai. Stunting bisa dicegah dengan cara rutin pergi ke tenaga kesehatan. Bisa ke puskesmas, ke posyandu, atau ke bidan desa. Yang kedua, pola makan. Ibu hamil dan anak balita harus bisa memenuhi kebutuhan makanan yang sehat dan bergizi. Jika anak yang masih usia 0-6 bulan, dianjurkan konsumsi hanya ASI eksklusif. Karena di dalam ASI eksklusif mengandung kolostrum sebagai kekebalan tubuh. Pemerintah meluncurkan piring edukatif untuk anak balita dan ibu hamil, yaitu isi piringku. Apa isi piringku? Sepertiga diisi nasi, sepertiga diisi sayur, dan sepertiganya lagi diisi lauk dan buah. Jika anak balita dan ibu hamil bisa memenuhi isi piringku, insya Allah kebutuhan gizi untuk ibu hamil dan anak balita terpenuhi. Yang ketiga yaitu selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan cara mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, buang air besar di jamban, memiliki jamban sehat, dan mengelola sampah yang kotor. Karena anak stunting rentan dengan penyakit terutama diare. Bagaimana peran kader untuk mencegah stunting? 1. Mensosialisasikan kepada ibu-ibu yang memiliki anak balita di posyandu, bina keluarga balita, dan di PKK. Yang kedua, memberi pendampingan kepada ibu hamil dan anak balita. Yang ketiga, mengukur tinggi badan dan menimbang berat badan anak di posyandu dan menulis di kurva KMS. Mendeteksi sedini mungkin bila ada anak yang kurang gizi atau stunting. Mari kita cegah stunting. Sebelum saya tutup, ada pantun dari saya. Pergi ke pasar membeli kepiting, paling enak dimasak asam pedas. Mari kita cegah stunting agar anak Indonesia sehat dan cerdas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pil Cantik, cantik, sehat, pintar, bebas anemi. Perkenalkan, nama saya Istiqanah, Kadir Posyandu Desa Gedong. Ibu-ibu, di sini kita akan berbagi ilmu tentang stunting. Tahukah ibu apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang anak usia 1000 hari HPK karena kekurangan energi kronis. Apa penyebab stunting? 1. Kurangnya pengetahuan ibu-ibu tentang nutrisi sebelum hamil, dan sesudah hamil.
masih banyak ibu-ibu yang tidak memeriksakan kehamilannya di tenaga kesehatan sehingga kesehatan kehamilannya tidak terpantau. Masih ada ibu-ibu yang bersalin tidak di tenaga kesehatan, pola hidup yang salah, tidak melakukan pola hidup bersih dan sehat, dan sanitasi yang buruk. Lalu apa ciri-ciri stunting? Tinggi badan anak tidak sesuai dengan umur, sehingga cenderung lebih pendek dari teman sebayanya, kecerdasan berkurang, dan rentan terhadap penyakit atau mendasar. Bagaimana cara mencegah stunting? Kita mulai dari usia remaja. Bagi remaja putih yang sudah menstruasi, wajib meminum tablet tambah darah 1 minggu 1 kali. Dan bagi calon pengantin, wajib memeriksakan diri ke tenaga kesehatan untuk kesehatan reproduksinya. Bagi ibu hamil, wajib minum pil tablet tambah darah 90 tablet paling sedikit selama kehamilannya. Dan bagi ibu hamil, wajib memeriksakan kehamilannya paling sedikit 6 kali selama kehamilannya. Bersalin di tenaga kesehatan agar bisa melakukan IMD, yaitu inisiasi menyusu dini, minimal 1 jam. Ini bagus untuk perkembangan anak. Dan beri ASI eksklusif, yaitu benar-benar ASI saja selama 6 bulan. Dan marilah makanan pendamping ASI sampai usia 2 tahun. Ingat, dalam pemberian makanan pendamping ASI harus memperhatikan usianya, frekuensinya, perhatikan jumlahnya, jaga tekstur, variatif, responsif, dan bersihnya. Ajak anak ke posyandu rutin setiap bulan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan. Di sana, anak akan ditimbang, diukur tinggi badan, diberi vitamin, dan imunisasi. Dan yang tak kalah penting yaitu memenuhi asupan gizi pada ibu, anak, dan keluarga. Yaitu dengan gunakan garam beriodium di masakan ibu. Dengan menerapkan pola makan sehat dengan isi piringku, yaitu 2/3 dari setengah isi piring makanan pokok, 1/3 dari setengah isi piring lauk pauk, misal telur, ikan, tahu, tempe, dan 1/3 dari setengah isi piringku buah-buahan, dan 2/3 dari setengah isi piringku adalah sayuran, bisa bayam, sawi, bahkan bisa daun katu atau daun kelor yang banyak mengandung nutrisi guna mencegah stunting. Nah, dengan pola makan isi piringku, maka diharapkan akan memenuhi B2SA, yaitu beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Selanjutnya, terapkan pola asuh yang baik pada anak, yaitu dengan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lingkungan yang bersih untuk mencegah cacingan. Nah, ibu-ibu, mari kita cegah stunting bersama-sama demi terwujudnya keluarga yang berkualitas menuju Indonesia sehat. Ingat, kerawat nih, jangan lupa pancing. Cegah stunting itu penting. Gedong selaras, Banyu Biru, sigap, semangat, tanpa sambat. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misrofa. Saya perwakilan dari Kader Sehat Posyandu Desa Sepaku. Baik, di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang 5 kunci keamanan pangan. Kunci yang pertama yaitu beli makanan dengan aman. Bagaimana sih cara kita membeli makanan dengan aman? Baik, di sini saya akan memberikan 3 cara. Cara yang pertama, perhatikan tempat atau penjual apakah sudah bersih. Lalu cara yang kedua, buatlah daftar pangan yang dibeli. Kenapa kita harus membuat daftar pangan yang dibeli? Supaya kita bisa membeli bahan pangan dengan secukupnya sesuai kebutuhan. Lalu cara yang ketiga, kemampuan penyimpanan di rumah. Percuma kita punya bahan pangan lebih banyak, tapi kita tidak punya tempat yang mencukupi. Selain 3 cara tadi, saya di sini juga punya cara untuk mengecek panganan dengan aman.
yaitu dengan cara checklist. Apa itu checklist? Yaitu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Dengan cara bagaimana sih? Kita bisa mengeceknya dengan aplikasi BPOM Mobile. BPOM Mobile itu adalah aplikasi yang bisa mengetahui apakah keamanan pangan, kosmetik, atau obat-obatan yang kita beli itu sudah aman atau belum. Untuk kunci keamanan yang kedua, yaitu simpan pangan secara aman. Bagaimana cara menyimpan pangan secara aman? Di sini saya punya 3 cara. Cara yang pertama, bedakan tempat makanan dan juga bahan kimia berbahaya. Cara yang kedua, gunakan prinsip FIFO or FIFO. Apa itu FIFO? Apa itu FIFO? Jadi FIFO itu first in first out. Barang atau bahan pangan yang pertama kali masuk, dialah yang pertama kali kita keluarkan atau kita gunakan. Atau prinsip FIFO, first expired first out. Yang expired atau kadaluarsanya lebih dulu, maka itu yang kita gunakan. Dan cara yang ketiga, pisahkan makanan matang dan juga makanan mentah. Oke, baik. Untuk cara yang ketiga atau kunci yang ketiga, yaitu siapkan pangan secara seksama. Siapkan makanan atau bahan yang akan kita olah, kita cek dengan teliti, kita cek kebersihannya dan kelayakan makan. Baik, kunci yang keempat yaitu sajikan pangan secara aman. Bagaimana cara kita menyajikan pangan yang aman? Sajikanlah makanan sesuai dengan jenisnya. Ada makanan jenis dingin, panas, beku, dan makanan siap saji. Untuk kunci yang kelima, bersih selalu. Kenapa bersih selalu? Karena tempat yang bersih, pengolahan yang bersih akan menghasilkan makanan atau hasil pangan yang baik, yang akan memberikan gizi bagi tubuh kita semua. Baik, di sini saya punya cara bagaimana agar kita bisa menghafal 5 kunci keamanan pangan. Karena ketika kita nanti hafal, kita akan bisa menerapkan pada diri kita ataupun keluarga kita. Mari bisa dengarkan saya. Ada 5 kunci keamanan pangan. Kunci yang pertama, beli makanan aman. Kunci yang kedua, simpanlah dengan aman. Kunci yang ketiga, olahlah dengan aman. Kunci yang keempat, sajikan dengan aman. Kunci yang kelima, jaga bersih selalu. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi saya dan kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Mayati. Saya dari Posyandu Kasih Tujuh, Desa Kemangkan, Kecamatan Kaliuri. Di sini saya mau mensosialisasikan tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Gerakan masyarakat hidup sehat ada yang biasa kita sebut dengan Germasisha, sebuah gerakan bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat dan meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang baik. Langkah gerakan masyarakat hidup sehat yaitu langkah pertama melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik atau olahraga dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan jasmani masyarakat. Hal ini dapat diaplikasikan oleh semua kalangan, baik anak-anak, orang dewasa, pekerja, lansia maupun ibu hamil. Sebagai contoh, untuk pekerja bisa melakukan peregangan di sela-sela jam kerja. Hal ini berguna untuk mengurangi ketegangan pada otot dan cedera
cedera saat bekerja. Untuk anak-anak sekolah bisa melakukan dengan bermain di waktu jam istirahat dan senam rutin setiap 1 minggu sekali. Kedua, makan buah dan sayur. Dan untuk makan makanan yang praktis dan enak seringkali mengurangi waktu kita untuk makan buah dan sayur. Padahal itu sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Mengkonsumsi buah dan sayur mengurangi tekanan darah, kolesterol, kadar gula dalam darah, dan mengurangi risiko susah buang air besar. Langkah yang ketiga, tidak merokok. Merokok merupakan kebiasaan yang banyak memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Berhenti merokok itu jadi bagian penting dari gerakan masyarakat hidup sehat dan akan memberikan dampak positif bagi orang-orang sekitar. Langkah yang keempat, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Minuman beralkohol mempunyai efek buruk serupa dengan merokok, baik efek buruk bagi kesehatan hingga efek sosial bagi orang-orang di sekitarnya. Langkah yang kelima, melakukan cek kesehatan berkala. Salah satu bagian dari arti Germas sebagai gerakan masyarakat hidup sehat adalah dengan lebih baik dalam mengelola kesehatan. Di antaranya adalah dengan melakukan cek kesehatan secara rutin dan tidak hanya datang ke rumah sakit atau puskesmas ketika sakit saja. Karena dengan melakukan pemeriksaan secara berkala kita dapat mengurangi risiko penyakit berbahaya seperti kanker, jantung, diabetes, dan lain sebagainya. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan. Bagian penting dari Germas juga berkaitan dengan meningkatkan kualitas kebersihan. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan lingkungan di sekitar kita dengan cara gotong royong. Langkah yang ketujuh, menggunakan jamban. Aspek sanitasi sangat penting bagi gerakan masyarakat hidup sehat. Salah satunya menggunakan jamban sebagai sarana pembuangan kotoran. Aktivitas membuang kotoran di luar jamban dapat meningkatkan risiko penularan berbagai penyakit sekaligus menurunkan kualitas lingkungan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat sosialisasi ini khususnya untuk warga Desa Kemambang dan warga Kecamatan Bani Biru pada umumnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ulfa, perwakilan dari Posyandu Mekarsari, Desa Ngerapah. Halo ayah bunda di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan membahas satu masalah yang sedang hangat dibicarakan oleh seluruh orang tua, terutama orang tua yang memiliki balita. Tentu saja stunting. Tahukah ayah bunda apakah stunting itu? Ya, tepat sekali. Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan kembang anak terganggu karena kurangnya asupan gizi pada anak. Gejala-gejala yang akan timbul adalah yang pertama, tinggi badan anak akan lebih pendek dari seusianya. Yang kedua, berat badan anak lebih rendah dari anak seusianya. Dan yang ketiga, pertumbuhan tulang anak akan tertunda. Stunting bisa berdampak dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, perkembangan otak tidak optimal. Dalam jangka panjang, menurunnya kemampuan kognitif dan pendidikan.
Dalam jangka pendek, pertumbuhan fisik tidak optimal. Dalam jangka panjang, tubuh bisa menjadi pendek atau stunting. Dalam jangka pendek, perkembangan organ metabolik tidak optimal. Dalam jangka panjang, bisa terserang penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, obesitas, penyakit jantung, dan stroke. Lalu, bagaimana cara mencegah stunting? Yang pertama, pemenuhi gizi sejak masa kehamilan. Yang kedua, berikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan dan MPASI setelah 6 bulan. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan gizi anak. Yang keempat, memantau pertumbuhan anak di posyandu. Dan yang terakhir, akses air bersih dan fasilitas sanitasi. Nah, sekarang sudah lebih paham tentang stunting kan? Yuk kita sama-sama mencegah stunting dengan mengoptimalkan 1000 hari pertama kehidupan. Salam sehat! Desa Wirogomo. Kali ini kita akan membahas tentang masalah kesehatan yang hangat diperbincangkan oleh masyarakat, khususnya para orang tua yang memiliki anak balita, yaitu masalah kesehatan stunting. Apa sih stunting itu? Yuk kita cari tahu. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan yang berada di bawah standar. Selanjutnya, menurut WHO tahun 2020, stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang tinggi badan menurut usia yang kurang dari standar defisiasi pada kurva pertumbuhan. Berdasarkan hasil survei gizi Indonesia pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting di Indonesia sebesar 24,4% atau menurun 6,4% dari angka 30,8 pada tahun 2018. Padahal menurut WHO, masalah kesehatan masyarakat dapat dianggap kronis apabila prevalensi stunting dari 20%. Artinya, secara nasional masalah stunting di Indonesia termasuk kronis. Adapun dampak stunting pada jangka pendek yaitu 1. Peningkatan kejadian kesakitan atau kematian. 2. Perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak tidak optimal. Ketiga, peningkatan biaya kesehatan. Yang keempat, menurunnya kekebalan tubuh. Adapun dampak jangka panjang stunting yaitu 1. Postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa. Yang kedua, menurunnya kesehatan reproduksi. Yang ketiga, kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal. Yang keempat, meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lainnya seperti hipertensi, jantung, maupun stroke. Selanjutnya yaitu ciri-ciri stunting. Terdapat 4 ciri-ciri stunting yaitu 1. Anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. Yang kedua, proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk seusianya. Yang ketiga, berat badan rendah untuk anak seusianya.
Namun jangan khawatir, stunting dapat dicegah dengan intervensi sebagai berikut. 1. Ibu hamil mendapat tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Yang kedua, pemberian makanan tambahan terhadap ibu hamil. Yang ketiga, makan makanan sehat untuk pemenuhan gizi ibu dan balita. Yang keempat, persalinan dibantu oleh dokter atau bidan yang ahli dan tenaga kesehatan yang kompeten. Yang kelima, kegiatan inisiasi menyusui dini. Yang keenam, berikan bayi hanya ASI eksklusif hingga 6 bulan. Yang ketujuh, tetap memberikan ASI dengan tambahan asupan yaitu makanan pendamping ASI untuk bayi di atas 6 bulan hingga 2 tahun. Yang kedelapan, memberikan imunisasi dasar lengkap dan vitamin A. Yang kesembilan, pantau pertumbuhan balita di posyandu terdekat. Yang kesepuluh, lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Sekian penjelasan tentang masalah kesehatan stunting. Yuk cegah stunting dengan mengoptimalkan 1000 hari pertama kehidupan anak. Salam sehat, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan saya Rodiah Konaah dari Posyandu Asri Lestari 2, Kerajaan 1, Desa Tegaron. Di sini saya akan menyampaikan tentang Germas. Apa itu Germas? Germas adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kita semua tahu Bapak Ibu bahwa sehat adalah anugerah yang tak ternilai, anugerah yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat indah bagi kita semua. Kalau kita sehat, kita bisa melakukan aktivitas apa saja, kita bisa makan dengan nikmat, kita bisa tidur dengan nyenyak. Nah, di sini saya akan menyampaikan 7 langkah menuju hidup sehat. Yang pertama, melakukan aktivitas dalam keseharian kita. Minimal 30 menit kita berjalan kaki atau berolahraga 2 kali dalam seminggu. Yang kedua, makan sayur dan buah. Kita semua tahu bahwa di dalam buah dan sayur ada banyak mengandung vitamin, serat, dan juga mineral. Kita dianjurkan untuk makan buah 2 porsi dan makan sayur 3 porsi dalam 1 hari. Yang ketiga, tidak merokok. Merokok tidak cuma membahayakan si perokoknya, tapi juga membahayakan yang ada di lingkungan sekitarnya, terutama pada ibu hamil dan juga janinnya. Yang keempat, tidak minum minuman beralkohol, karena minuman beralkohol tidak bagus untuk kesehatan tubuh kita. Yang kelima, memeriksakan kesehatan secara rutin. Bapak Ibu, kebiasaan kita datang ke pusat kesehatan atau ke puskesmas pas kita sakit, atau kita sakit baru kita ke puskesmas. Lah, itu tidak benar Bapak Ibu. Yang benar, kita harus memeriksakan minimal 6 bulan sekali kita memeriksakan kesehatan kita. Kita cek tensi kita, apakah hipertensi atau tidak. Kita cek gula darah kita, kolesterol kita, dan juga asam urat. Tubuh kita juga harus ditimbang supaya kita tahu apakah kita ini mempunyai gejala atau mempunyai penyakit. Kalau kita tahu sejak dini, maka penanganan, penyembuhan, atau pengobatan akan lebih cepat dan lebih mudah. Yang keenam, menjaga kesehatan lingkungan. Menjaga kesehatan lingkungan dimulai dari diri kita sendiri, rumah tangga kita sendiri, dan terus merambah ke lingkungan kita atau satu RT kita ajak untuk bekerja bakti, membersihkan lingkungan kita masing-masing. Dan kita harus juga memilah-milah sampah yang organik dan non-organik. Yang ketujuh, harus mempunyai jamban sendiri, atau kita tidak boleh BAB di sungai atau BAB di sembarang tempat, karena BAB di sembarang tempat bisa menyebabkan penyakit diare dan juga penyakit kulit. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat. Dengan Germas, Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.